Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taupan Pria Ramadan dari kelas Penjas 2C. NPM saya 1921911113. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang standar kompetensi lulusan. Langsung saja, yang pertama yaitu ada standar isi. Menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Secara umum, standar isi mencakup sasaran atau goal yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai dan menjadi pengalaman belajar peserta didik. Sasaran pada kurikulum 2013 dituangkan pada SKL. Tujuan dituangkan dalam standar isi yang merupakan turunan dari SKL terdiri dari KI dan KD, dan program pendidikan yang objektif dituangkan dalam standar proses dan standar penilaian. Yang kedua yaitu ada standar proses. Pengertian yaitu menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran dibutuhkan serangkaian proses yang sistematis dan terencana. Adapun tujuan standar proses, yang pertama yaitu memudahkan guru dalam membuat perencanaan di sekolah, baik perencanaan semester ataupun tahunan. Yang kedua yaitu memudahkan kepala sekolah dalam memantau keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga yaitu mengarahkan proses belajar peserta didik agar mengacu pada tujuan akhir yang hendak dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Adapun fungsi dari standar proses yaitu satu, mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. Yang ketiga, alat untuk mencapai program yang telah direncanakan oleh setiap instansi pendidikan. Dan yang keempat, itu menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Yang ketiga itu ada standar penilaian dalam pengembangan kurikulum. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lingkup penilaiannya yaitu yang pertama ada penilaian hasil belajar oleh pendidik, yang kedua penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi yang pertama yaitu aspek dari sikap, yang kedua pengetahuan, dan ketiga keterampilan. Adapun tujuan penilaian, yang pertama yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.